Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Salam Manusia. Kristus Anesti, Alitas Anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arfandrit Daniel Biantoro. Dan kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim kepada saya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan saudara untuk tidak lupa subscribe, klik like-nya, klik gambar lonceng itu, dan juga share kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga diberkati oleh firman Tuhan, sebagaimana juga saudara telah diberkati. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari saudari Sylvia Puspitasari. Shalom Aleichem Romo. Waalaikumsalam. Salam Aleichem Romo Daniel, izin bertanya, apakah mendoakan orang yang sudah meninggal tapi belum baptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus itu diperbolehkan? Doa apa saja itu diperbolehkan. Kalau doanya pada Allah ya, jangan berdoa pada yang lain. Nah, terserah itu dijawab oleh Allah atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Tapi demi cinta kasih kita bisa mendoakan siapa saja kan. Tidak ada yang batasi, tidak ada yang melarang gitu. Namanya doa kok. Jadi boleh saja kita mendoakan siapapun. Tetapi dijawab atau tidak, ya itu prerogatifnya Allah. Kita hanya berharap, kita hanya memohon demi cinta kasih dan kepedulian kita. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Yang kedua, seandainya tidak boleh, mengapa diajarkan bahwa semua yang mencari kebenaran pasti ketemunya Yesus Kristus, karena kebenaran itu adalah seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ya, ketemunya waktu di dunia ini. Kalau sudah meninggal sudah terlambat. Jadi pertobatan itu di sini, bukan di sana. Jangan mengharapkan kita diselamatkan melalui dua orang, kalau pada waktu hidup kita seperti setan atau mengikuti jalannya setan. Kita harus memutuskannya waktu di dunia ini. Ya, kalau kita mendoakan itu tambahan, bukan yang menjadi alasan kita diselamatkan. Diselamatkannya kalau kita beriman kepada Kristus, menyatu kepada Kristus pada waktu di dunia ini, bukan di sananya. Saya katakan, kepastian keselamatan itu di dalam Yesus dan melalui penyatuan kita dengan Dia sekarang, yang kita lakukan dengan iman dan kita dibaptiskan. Yang dua itu bukan kepastian tapi kemungkinan. Jadi harus bedakan ya. Mungkin ya itu namanya Allah berbelas kasihan, bisa saja kan. Tapi kalau kepastiannya harus percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Baik. Bagaimana kaitannya dengan di luar gereja tidak ada keselamatan? Ya memang kalau kita mendoakan orang itu sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja, karena kita mengatakan yang diselamatkan adalah tubuh itu. Coba kita baca. Jadi dalam kaitannya dengan gereja, kita berdosa sendirian, jatuh dosa sendirian, tidak bisa nyeret-nyeret orang lain. Tapi kita diselamatkan bersama sebagai tubuh yang akan dimuliakan bersama ketika Kristus datang nanti. Coba kita baca di dalam Kolose Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-23. Kita baca demikian. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah sebagai kepala tadi yang menyelamatkan tubuh, yaitu gereja. Jadi yang diselamatkan itu gereja, tubuhnya. Nah, tubuhnya terdiri dari orang-orang yang percaya. Maka kalau kita menyatakan saya selamat, terserah seperti kemauan saya, tidak. Yang diselamatkan tubuhnya. Kalau kita menyatu dengan tubuh itulah, maka keselamatan itu terjadi. Karena Kristus akan datang, akan memuliakan orang-orang kudusnya. Tadi kita akan dimuliakan bersama kemuliaan Kristus, bersama sebagai tubuh. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini, Kolose 3 ayatnya yang keempat, kitab suci mengajarkan kepada kita demikian saudara. Kolose 3 ayat 4 ya. Apabila Kristus
yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak. Kamu pun, dan kamu ini plural ya, orang banyak, gereja, akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Itulah keselamatan itu. Bukan sekedar masuk surga. Dimuliakan bersama Kristus secara bersama-sama sebagai tubuh. Dari situlah maka Bapak Suci Kiprianus mengatakan extra ecclesia nulla salus est. Di luar gereja, maksudnya di luar persekutuan dengan Kristus secara bersama, nulla, tidak ada salus, keselamatan, es. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, sekarang yang berdoa untuk orang di luar tadi kan kita sebagai anggota gereja. Jadi kaitannya dengan gereja gimana dengan ajaran extra ecclesia nulla salus itu? Kaitannya bahwa yang mendoakan gereja orang itu terkait seandainya, tanda kutip. Saya akan mengatakan kepastian. Seandainya mereka pun diselamatkannya oleh orang yang berada dalam gereja. Yang menyelamatkan ya Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Seandainya nanti ada orang luar sana diselamatkan, seandainya lagi, itu ya Kristus. Karena kita mengatakan, tidak ada keselamatan di luar Kristus itu. Kita baca dari Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada agama yang menyelamatkan. Sebab tidak ada agama yang mati untuk dosa-dosa kita. Tidak ada agama yang dikuburkan untuk mengalahkan iblis. Dan tidak ada agama yang hidup kembali untuk membawa kita kepada kemuliaan. Makanya dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudari Sylvia, saya ulang kembali pertanyaannya. Bagaimana kaitannya dengan di luar gereja tidak ada keselamatan, extra ecclesia nulla salus est? Mohon dikoreksi ya kalau pertanyaannya salah. Terima kasih. Ya pertanyaannya tidak salah, tidak ada yang salah. Pertamanya pertanyaan kok ya. Boleh pertanyaan apa saja. Jadi kita melihat di situ saudari bahwa kaitannya yaitu katanya berdoa orang dalam gereja. Jadi kalau seandainya dia diselamatnya dari dalam gereja, oleh orang di dalam gereja yang beriman kepada Kristus. Jadi dia diselamatkan kalau seandainya diselamatkan tetap di dalam gereja itu. Gitu ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Anak Kudus. Amin.